warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Delia Citra Nurbaiti. Pada video pertama ini, saya akan membahas mengenai materi kelas 11 bab 6, yaitu memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di video ini, saya akan membahas 6 pokok bahasan. Yang pertama adalah mengenai makna persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, mengenai konsep NKRI menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang ketiga, keunggulan negara Indonesia menurut Dadang Sundawa. Yang keempat, mengenai faktor penghambat persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Yang kelima, faktor pendorong persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Dan yang keenam adalah perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan NKRI. Saya akan memulai dari pokok bahasan yang pertama, yaitu makna persatuan dan kesatuan bangsa. Makna persatuan dan kesatuan bangsa itu bisa kita lihat dari konsep dasarnya, yaitu persatuan, kesatuan, bangsa, integrasi nasional, nasionalisme, dan patriotisme. Persatuan secara sederhana berarti gabungan dari beberapa bagian menjadi sesuatu yang utuh. Atau dengan kata lain, persatuan itu merupakan gabungan dari corak-corak yang beragam ke dalam suatu kebulatan yang utuh. Nah, dalam konteks ini yang dimaksud konsep persatuan bangsa itu adalah bangsa Indonesia, yaitu bangsa yang menghuni suatu wilayah dari Sabang sampai Merauke. Bersatunya bangsa Indonesia didorong oleh kemauan yang sadar dan penuh tanggung jawab untuk mencapai kehidupan bangsa yang adil, yang makmur, yang berdaulat, dan yang merdeka. Oleh karena itu, persatuan harus terus dibina. Kenapa? Karena dengan terbinanya persatuan, maka akan melahirkan sebuah kesatuan bangsa. Apa itu kesatuan bangsa? Kesatuan bangsa itu adalah suatu kondisi di mana bangsa itu memperlihatkan bahwa di dalam bangsanya itu terlihat keamanan, kesentosaan, dan kejayaan. Sejarah mengajarkan kita betapa pentingnya persatuan dan kesatuan itu. Di mana dengan kita bersatu, kita bisa mengusir penjajah dan kita bisa memerdekakan negara kita. Tapi kalau kita nggak bersatu, teman-teman, yang ada malah kita diadu domba dan satu bangsa malah bisa jadi musuhan. Konsep kesatuan bangsa ini meliputi dua aspek, yaitu yang pertama adalah aspek alamiah atau aspek kewilayahan. Yang kita anut itu adalah konsep wawasan Nusantara, dan yang kedua adalah aspek sosial. Biasanya berhubungan dengan aspek-aspek di kehidupan sehari-hari seperti politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Berdasarkan konsep wawasan Nusantara, negara Indonesia merupakan negara kepulauan, yaitu negara yang wilayah-wilayah lautannya itu ditaburi oleh pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil. Berdasarkan aspek politik, contoh perwujudan kesatuan bangsa adalah kehidupan politik di Indonesia dilakukan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan aspek ekonomi, contoh perwujudan kesatuan bangsa adalah isi dan kekayaan yang terdapat di Indonesia menjadi modal utama dan menjadi milik bersama untuk membangun Indonesia agar lebih maju. Berdasarkan aspek sosial budaya, contoh perwujudan kesatuan bangsa dapat dilihat dari tingginya sikap toleransi terhadap keberagaman budaya, suku, agama, ras, dan lainnya. Berdasarkan aspek pertahanan dan keamanan, contoh perwujudan kesatuan bangsa dapat dilihat dari apabila ada suatu wilayah di negara Indonesia yang terancam keberadaannya, maka itu menjadi ancaman bersama bagi bangsa Indonesia. Konsep dasar selanjutnya adalah integrasi nasional. Integrasi nasional dapat diartikan sebagai suatu proses penyesuaian antara unsur-unsur yang berbeda di masyarakat sehingga menjadi suatu keserasian yang ada di kehidupan sehari-hari. Konsep dasar selanjutnya adalah nasionalisme. Nasionalisme merupakan suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas individu harus diserahkan kepada negara. Paham nasionalisme ini masuk ke Indonesia pada abad ke-20 pada saat berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Konsep dasar yang terakhir adalah patriotisme. Patriotisme itu merupakan salah satu unsur dari nasionalisme. Patriotisme berarti sudi mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan tanah air, bangsa, dan negara.
Pokok bahasan selanjutnya adalah konsep NKRI menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945. Konsep NKRI menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945 terdapat di pasal 1 ayat 1 yang mengatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Tidak hanya di pasal 1 ayat 1 yang mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan, tetapi ada beberapa pasal lainnya seperti pasal 18 ayat 1, pasal 18B ayat 2, pasal 25A, dan pasal 37 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pokok pembahasan selanjutnya adalah keunggulan negara Indonesia menurut Dadang Sundawa. Yang pertama adalah jumlah penduduknya yang sangat besar, yaitu urutan keempat setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Yang kedua, memiliki keanekaragaman di kehidupan sosial budaya, seperti adat istiadat, agama, ras, suku, dan bahasa. Yang ketiga, mempunyai konsep wawasan Nusantara yang sebelumnya sudah saya bahas. Yang keempat, adanya semangat Sumpah Pemuda. Yang kelima, memiliki tata krama atau keramah tamahan. Yang keenam, memiliki letak wilayah yang strategis yang dilalui oleh garis khatulistiwa. Yang ketujuh, memiliki keindahan alam. Yang kedelapan, memiliki salah satu keajaiban dunia, yaitu Candi Borobudur. Yang kesembilan, wilayahnya luas. Yang kesepuluh, tanahnya subur dan memiliki kekayaan sumber daya alam. Pokok pembahasan selanjutnya adalah faktor penghambat persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Yang pertama, keberagaman masyarakat Indonesia. Keberagaman masyarakat Indonesia apabila tidak dikelola dengan baik, maka akan menjadi bumerang untuk Indonesia. Mengapa? Karena dengan adanya keberagaman itu akan muncul perbedaan-perbedaan dan memunculkan perspektif-perspektif yang berbeda dari setiap masyarakatnya. Yang kedua adalah geografis. Kenapa nih kok geografis? Karena geografis Indonesia itu kan luas ya, wilayahnya tuh luas. Apabila ada suatu daerah atau suatu wilayah yang jauh dari ibu kota dan tidak terjamak atau tidak terurus, maka mereka akan memiliki niat untuk memisahkan diri dari wilayah Indonesia. Yang ketiga, munculnya paham etnosentrisme. Paham etnosentrisme itu adalah paham yang menganggap bahwa kebudayaannya itu lebih baik daripada kebudayaan orang lain dan menganggap kebudayaan orang lain itu rendah. Yang keempat, melemahnya nilai budaya bangsa. Melemahnya nilai budaya bangsa ini dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Kenapa? Karena kemajuan teknologi itu mempermudah kita untuk mengakses mengenai kebudayaan-kebudayaan asing dan gampang masuk ke kita tanpa disaring terlebih dahulu. Faktor penghambat yang terakhir adalah pembangunan tidak merata. Kita bisa lihat bahwa di negara Indonesia ini pembangunan sangatlah tidak merata. Kebanyakan pembangunan itu dilakukan di wilayah Jawa, tetapi tidak di wilayah-wilayah lainnya seperti Kalimantan, Papua, dan lain-lain. Selanjutnya, ada faktor pendorong persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Yang pertama itu adalah Pancasila. Pancasila sebagai pedoman kita. Dengan adanya Pancasila, berarti kita memiliki suatu dasar yang sama, suatu pedoman yang sama, sehingga kita akan melakukan sesuatu berdasarkan pedoman tersebut. Yang kedua, adanya Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Nah, di Sumpah Pemuda ini memiliki nilai utama, yaitu satu nusa, satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Dan yang terakhir adalah semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, dari semboyan ini kita bisa mengingat bahwa walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Pokok bahasan yang terakhir adalah perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sikap ini bisa kita lakuin dengan cara mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Contoh pengamalan sila pertama, yaitu kita mempercayai keberadaan Tuhan dengan cara menganut salah satu agama yang diakui di negara Indonesia. Contoh pengamalan sila kedua yaitu tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku, agama,
warna kulit, tingkat perekonomian, maupun tingkat pendidikan. Contoh pengamalan sila ketiga yaitu bangga menjadi warga negara Indonesia, cinta tanah air, dan menggunakan produk-produk lokal. Contoh pengamalan sila keempat yaitu mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan masalah, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, dan menghargai keputusan hasil musyawarah. Contoh pengamalan sila kelima yaitu berusaha membantu sesama sesuai dengan kemampuan kita, menghargai karya orang lain, dan menjunjung tinggi persamaan setiap manusia di mata hukum. Nah teman-teman, itu tadi pembahasan mengenai materi bab 6 kelas 11 yaitu memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga apa yang dibahas di video ini bisa memberikan informasi dan pengetahuan untuk teman-teman semua. Serta semoga video ini bisa membantu teman-teman untuk lebih memahami materi di bab 6 ini ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!